Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Sari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurindi SMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Nah, dalam membahas tentang perbarengan di dalam KUHP ini tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan yaitu ada 3. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa peraturan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Kemudian yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersama. Nah, di antara ketiga pengertian tersebut yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Kemudian perbarengan ini diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau concursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kemudian perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Kemudian perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Kemudian yang selanjutnya sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan di idealis ini pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Kemudian dalam konsorsus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin. Selanjutnya, perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Nah, menurut pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Kemudian, dalam pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan-ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Nah, menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut yaitu ada 3. Yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Kemudian yang terakhir, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Kemudian contoh kasus dalam perbuatan berlanjut yaitu A. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa uang lembaran 100.000 yang berjumlah 1 juta. Nah, uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Nah, untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Kemudian, konsorsus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan, yaitu pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Nah, absorpsi yang dipertajam atau diperberat contohnya A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12 tahun. Kemudian A. Melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12. Mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.